Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Yulita Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan yang akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama yaitu disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Peran saya yaitu yang pertama, menjadi teladan bagi murid dan rekan guru dengan menerapkan disiplin pada diri, menghormati kebutuhan diri dan orang lain, dan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 2. Membuat keyakinan kelas atau sekolah dengan melibatkan murid. 3. Menanamkan motivasi pada murid bahwa mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. 4. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid yang dapat mendukung peran saya dalam menerapkan konsep disiplin positif di sekolah. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Diane Gons dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Peran saya yaitu yang pertama, menghindari hukuman dan pemberian hadiah atau penghargaan agar tidak memunculkan motivasi eksternal dalam diri murid. 2. Menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar murid dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. 3. Memberikan apresiasi kepada murid yang berhasil melaksanakan suatu hal yang baik atau positif, akan tetapi apresiasi yang diberikan tidak setiap waktu agar meminimalisir tumbuhnya motivasi eksternal. 4. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid yang dapat mendukung peran saya dalam menerapkan konsep disiplin motivasi di sekolah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Sebagai pendidik di sekolah, guru dapat menerapkan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Peran saya dalam menerapkan konsep posisi kontrol restitusi yaitu berusaha menempatkan diri pada posisi manajer agar dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid sehingga dapat menguatkan watak atau karakter murid. Jika guru sudah berada pada posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Yang keempat yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan murid sehingga akan lebih memotivasi murid dari dalam. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peran saya dalam menerapkan konsep keyakinan kelas atau sekolah yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid, membuat murid memahami arti sesungguhnya keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama, dan nilai-nilai kebajikan di balik keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang dapat mendukung peran saya dalam menerapkan konsep keyakinan kelas atau sekolah. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif memiliki keterkaitan antar materi yang
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam keseharian. Selain itu, seorang guru penggerak haruslah mempunyai visi guru penggerak yang terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan membuat perubahan prakarsa melalui pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Dalam menerapkan perubahan prakarsa dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif dan pengembangan kekuatan-kekuatan yang sudah ada pada sekolah yang nantinya dapat berkembang menjadi budaya positif. Melalui budaya positif dapat mendorong kreativitas murid dalam berpikir dan memecahkan masalah, sehingga murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan profil belajar Pancasila dapat terwujud. Hal baru yang di luar dugaan setelah saya mempelajari modul ini adalah bahwa baik hukuman maupun penghargaan memberikan dampak yang negatif bagi murid. Kedua hal tersebut menumbuhkan motivasi eksternal yang bertahan sementara waktu, bukan keyakinan yang menumbuhkan motivasi internal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah pentingnya keyakinan. Ketika seseorang memiliki keyakinan pada dirinya, ia tidak mudah terpengaruh oleh faktor dari luar. Keyakinan menumbuhkan motivasi internal yang mampu bertahan lama. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba menerapkan ilmu yang saya peroleh mengenai budaya positif, yaitu mengubah posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, butuh kesabaran dan niat yang kuat untuk terus konsisten. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Berbagai perasaan bercampur aduk dalam hati saya, dari senang sekaligus tertantang, bingung juga apa dan ada yang di pikiran saya. Ada juga rasa takut saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya sudah memiliki disiplin positif yang sudah kami yakini bersama. Yang perlu diperbaiki adalah menjadikannya disiplin positif sebagai keyakinan kelas dan menerapkan posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menjadi penghukum. Perasaan yang muncul adalah emosi, marah, dan kesal. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih menjadi teman dan manajer. Saya menjadi teman agar dapat berkomunikasi dengan lebih sehat. Sedang sebagai manajer, saya dapat melaksanakan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi tenang, lega, serta senang karena dapat membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan, namun tidak secara keseluruhan. Langkah yang saya lakukan hanya validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan siswa kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, tanpa tahu apa yang benar-benar mendasari siswa tersebut untuk melakukan kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, cara membangun komunikasi dua arah yang sehat dan baik merupakan hal yang penting untuk dipelajari.
Saya meyakini komunikasi yang sehat dan baik dapat mengatasi segala persoalan yang ada. Terima kasih. Itu tadi adalah paparan dari modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Mari seluruh guru Indonesia untuk selalu dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.